warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Deva Widyaningsih dari SMK Negeri 1 Cipanas. Samping kanan saya Ida Yuliatin dari SDN 1 Cikatapis. samping kiri saya Neneng dari SD Negeri 3 Banjarsari. sampingnya. Saya Eva Mardiana dari SMP Negeri 1 Wonosalam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Deva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Deva. Alhamdulillah. Bu Ida hari ini akan melakukan proses coaching ya. Ya. Sebelum proses coaching ada sedikit yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bu Ida. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ida. Dan jangan lupa nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching, saya sebagai observer akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Bu Ida. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Ida kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Deva. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiga, indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator ketercapaian yaitu saya ingin coachee bisa menggali potensi dalam dirinya dan menghasilkan solusi dari semua permasalahan yang ada. Ya, baik. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah selesai Bu Ida. Nanti silahkan Bu Ida melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu Deva. Saya izin memanggil coachee terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya, tadi dengar-dengar Bu Eva ada yang mau diceritain atau mau diobrolin sama saya. Iya betul Bu Ida. Jadi gini, belakangan ini saya merasa sangat disibukkan ya dengan pekerjaan di sekolah itu ya, yang menyebabkan saya jadi kehilangan identitas diri saya sebagai guru gitu ya. Jadi saya itu mengikuti diklat guru penggerak. Kemudian pada saat bersamaan ternyata saya juga dipanggil untuk kegiatan PPG juga gitu ya. Nah itu membuat saya hampir setiap hari itu meninggalkan kelas karena kegiatan itu. Nah sebetulnya kan memang kegiatan ini sudah mendapat izin dari kepala sekolah, gitu. Memang sudah ada kepala sekolah sudah memberikan kelonggaran waktu ya. Cuma ada perasaan bersalah ketika siswa di kelas itu kalau hanya diberikan tugas itu mereka tidak paham dengan materi yang diberikan gitu kan. Itu ada perasaan bersalah dalam diri saya, tidak seperti itu permasalahannya. Oke. Jadi permasalahannya itu dari Bu Eva ini hampir meninggalkan kelas setiap waktu, lalu mempunyai rasa bersalah gitu. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap bisa mendapatkan solusi kira-kira apa yang harus tindakan atau langkah yang harus saya ambil agar kegiatan di kelas saya bisa saya ikuti dengan baik dan kewajiban saya di kelas juga itu bisa terlaksana. Bagaimana yang selama ini Bu Eva lakukan agar diklat dan kewajiban sebagai guru itu bisa terlaksana dengan baik? Selama ini yang saya lakukan itu saya hanya memberikan tugas Bu. Jadi ketika ada kegiatan diklat yang waktunya bersamaan dan waktu saya mengajar, itu saya hanya memberikan tugas ke siswa ya. Kemudian nanti hasilnya nanti dikumpulkannya seperti itu. Jadi itu yang selama ini saya lakukan.
Jadi hanya memberikan tugas dan hasilnya dikumpulkan. Iya. Seperti itu. Nah, dari posisi saat ini, dari skala 1 hingga 10, Bu Eva saat ini ada di nilai berapa, Bu? Posisi saat ini saya merasa galau ya, dan kondisi yang ada itu saya merasa saya mungkin di poin 5. Oke, dari angka 5 tersebut, Bu Eva ingin mencapai ke nilai berapa ke depannya? Paling tidak 8 lah. Apa kekuatan yang dimiliki Bu Eva untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan, saya rasa saya cukup disiplin orangnya ya, cukup disiplin, kemudian saya juga pekerja keras juga gitu ya. Kemudian untuk urusan keluarga saya tidak terlalu direpotkan gitu ya, jadi memang saya betul-betul bisa fokus dalam kegiatan diklat dan sekolah. Itu wajiban utama saya saat ini gitu ya. Keluarga mungkin masih bisa dititipkan ke suami gitu. Oke, jadi dari disiplin diri Ibu itu merupakan kekuatan Ibu, lalu tidak terkendala ya, tidak terkendala atau terganggu oleh keluarga. Oke, seperti itu. Lalu hambatan atau gangguannya ada tidak selain itu? Hambatannya ya mungkin karena beban kerja ya yang terlalu banyak itu ya, itu yang membuat saya betul-betul kesulitan akhirnya membagi waktu gitu. Dan ya selebihnya sih tidak ada sih, hanya kesulitan membagi waktu saja sebetulnya. Kesulitan membagi waktu ya. Nah, lalu bagaimana rencana Bu Eva untuk mencapai tujuan tersebut? Ya sebetulnya di awal-awal ada pemanggilan PPG itu saya sudah komunikasi dengan lokasi kurikulum. Saya menyampaikan untuk mencari guru pengganti gitu. Tapi pada saat itu lokasi kurikulum kurang setuju juga gitu ya, karena memang pada saat itu kegiatan belajar hanya tinggal 1 minggu menjelang pas ya pergantian akhir semester. Nah, karena kegiatan belajarnya hanya tinggal sedikit itu kemudian lokasi kurikulum mengatakan nggak perlu cari guru pengganti gitu. Tapi kemudian sekarang di saat kegiatan belajar sudah mulai aktif lagi, kan itu akhirnya menjadi beban lagi untuk saya ya. Sepertinya gitu saya akan kembali lagi ke ide awal saya untuk mencari guru pengganti gitu selama kegiatan PPG-nya berlangsung. Jadi Bu Eva akan mencari guru pengganti ya. Lalu berapa lama atau jangka waktunya berapa lama untuk mencari guru pengganti tersebut? Untuk mencarinya, Ya, untuk mencarinya tidak lama ya, karena memang kebetulan saya juga punya tetangga yang dia mahasiswa di pendidikan IPA gitu ya, jadi bisa itu dipakai ya, seperti itu. Oke, jadi tidak akan lama ya. Tidak akan lama ya. Lalu apa ukuran keberhasilan menurut Bu Eva dalam rencana aksi ini gitu? Rencana aksi mendapatkan guru pengganti itu. Ya, ukuran keberhasilannya berarti saya bisa akhirnya beban kerja saya bisa terbagi ya. Guru pengganti itu nanti akan lebih fokus untuk mengajar murid, sedangkan saya akan fokus untuk mengikuti diklat. Jadi ukuran keberhasilannya ya saya bisa membagi waktu dan baik gitu ya. Saya bisa mengikuti diklat tanpa harus meninggalkan kewajiban mengajar. Baik, kemudian bagaimana cara Bu Eva mengatasi hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan tersebut? Ya, hambatannya berarti sebenarnya tidak ada ya, karena kan ketika sudah ada guru pengganti maka beban kerja saya sudah terbagi gitu, sudah berkurang. Jadi ya tidak ada lagi hambatannya. Jadi untuk hambatan sudah tidak ada ya menurut Bu Eva ya. Lalu apa komitmen Bu Eva ke depannya terhadap rencana aksi tersebut? Ya dalam waktu dekat saya akan segera berkomunikasi dengan lokasi kurikulum ya, menyampaikan ide mencari guru pengganti. Kemudian saya juga akan segera menghubungi guru pengganti yang saya maksud tadi ya, untuk segera menggantikan saya secepat mungkin. Baik Bu Eva, kita sudah ada di penghujung sesi ini. Apa yang Bu Eva dapatkan dari sesi coaching ini? Ya, saya mendapat pencerahan
bahwa memang berarti solusi yang harus saya ambil itu mencari guru pengganti, itu solusi terbaiknya, sehingga saya bisa fokus dengan diklat saya, kemudian tanpa meninggalkan kewajiban mengajar karena sudah ada orang yang menggantikan. Jadi sudah cukup Iya. dan ada yang menggantikan. Nah, Bu Eva, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Bu Eva? Ya, rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini tadi ya akan sesegera mungkin saya lakukan. Berarti mungkin sekitar 2-3 hari lagi saya akan mengajak guru pengganti ke sekolah. Seperti itu ya. Baik Bu Eva, Ya. demikian ya sesi coaching dari saya. Saya harapkan nanti 2 atau 3 hari ke depan lagi Bu Eva bisa bertemu dengan saya kembali untuk sesi coaching selanjutnya. Baik, Bu Ida. Terima kasih banyak. Bu Ida, tadi Bu Ida sudah selesai melakukan proses coaching bersama Ibu Eva. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ida lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dan menjalankan komitmen. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga alur tersebut dapat mengalir oleh coach tersebut untuk bagaimana mencari solusi dari masalahnya tersebut. Jadi menurut saya sebagai observer ya beda, proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Ida tadi sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Ida sudah menggali dengan baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, sehingga coach mampu menggali potensi dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan kedua, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan potensi menanyakan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Jadi agar kedepannya coach itu bisa mencari solusi yang lebih baik dari dirinya dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik, jadi kompetensi yang ingin lebih dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Proses coaching dan observasi dari coaching ini telah selesai kita laksanakan, Bu Ida. Semoga kedepannya Bu Ida termasuk saya juga dapat lebih meningkat kompetensi untuk coaching ini. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Deva.